Ya, selalu kasih Tuhan. Kembali lagi kita di ibadah online ini. Mari kita siapkan nanti kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan melalui pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat waktu dan kesempatan yang Kau berikan kepada kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Bila kami untuk selalu belajar mengucap syukur buat semua anugerah, buat semua berkat yang Kau berikan kepada kami. Dan bila pada pagi hari ini kami mau menyembah Engkau Tuhan lewat pujian, lewat mulut, dan lewat hati kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih.
Saudara, kita mau tetap memuji nama Tuhan, kita mau tetap menyembah Tuhan pada pagi hari ini, menyatakan kebesaran Tuhan, menyatakan kebaikan Tuhan. Haleluya, Yesus. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kata kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang
Kau yang mengenal hidup kami, yang bilang kau dapati kami setia sampai sudahnya Tuhan. Biarlah kami belajar setia sampai di akhir hidup kami Tuhan. Hingga kau datang kedua kali menjemput kami Yesus. Bapa, Engkau
yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku percaya pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidup. Percaya tiada yang mustahil bagimu. Kita sedang mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami siapkan hati dan pikiran kami hanya untuk mendengar dan belajar akan firman-Mu. Bila firman-Mu menjadi berkat dan menjadi rema bagi kehidupan kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, ditinggikanlah Tuhan Yesus Kristus, serta mulialah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa dan yang Maha Kuasa, Juru Selamat dunia dan penolong kita semuanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Nah, shalom Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar kembali firman Tuhan, khususnya persiapan di akhir zaman ini, agar umat Tuhan, gereja Tuhan tetap siap sedia dan waspada menyambut kedatangan Kristus yang kedua kali. Kita lihat di Injil Matius 25, Injil Matius pasal 25, tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Matius 25, akan saya baca ayat ini untuk kita semuanya. Haleluya. Matius 25, demikian firman Tuhan katakan, pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak, sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak,
nanti tidak cukup untuk kamu dan untuk kami. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Haleluya. Nah, ini pembacaan kita pada hari ini, agar gereja Tuhan sekali lagi siap sedia, berjaga-jaga, kapanpun mempelai pria datang, kita semua siap menyambutnya. Diceritakan di sini ada 10 gadis, ya. Yang 5 bijaksana, yang 5 bodoh. Yang bijaksana membawa pelita dan juga minyak dalam buli-buli mereka, sedangkan yang bodoh hanya membawa pelita dan tidak membawa minyak. Kemudian mereka siap-siap menyambut mempelai, tapi karena mempelai lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua dan tertidur. Ketika tengah malam, dikatakan waktunya tengah malam, ada suara terdengar, mempelai datang, songsonglah dia. 10-nya bangun semuanya, dan di situ terjadi percakapan antara gadis yang bodoh dan yang bijaksana. Yang bodoh berkata, "Aduh, pelitaku hampir padam, tolong kasih aku minyak sedikit saja." Dan yang bijaksana menjawab, "Waduh, nggak bisa, nanti nggak cukup untuk kami maupun untuk kamu. Lebih baik kamu beli, ya, di penjual minyak." Diceritakan gadis yang bodoh pergi untuk membeli minyak, dan Alkitab mengatakan waktu mereka pergi, maka pintu perjamuan dibuka dan mereka yang siap sedia masuk dalam pesta perjamuan itu. Kemudian pintu ditutup dan yang bodoh datang mengetuk-ngetuk pintu agar dibukakan. Tetapi mempelai berkata, "Aku tidak pernah mengenal kamu, ya. Kenyahlah daripadaku." Dan nasihat terakhir, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Nah, hari ini kita belajar satu hal yang sangat penting untuk gereja Tuhan, tetap bisa siap sedia menyambut kedatangan Kristus, mempelai pria kita. Dengan cara bagaimana? Pelita yang tidak akan padam. Jangan seperti gadis yang bodoh itu, tidak bawa minyak dan pelitanya hampir padam. Nah, firman Tuhan mengajarkan satu hal untuk gereja Tuhan tetap bisa membawa pelitanya dan tetap menyala, tidak pernah padam. Ya. Salah satu kunci yang harus diperhatikan gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, umat Tuhan adalah, kita lihat Amsal 20 ayat 20. Amsal pasal yang ke-20 ayat 20. Ini salah satu rahasia kunci dari firman Tuhan agar gereja Tuhan tetap punya pelita yang terus menyala, tidak pernah padam. Amsal 20 ayat 20. Kita lihat di sini. Siapa mengutuki ayah atau ibunya, pelitanya akan padam pada waktu gelap. Siapa mengutuki ayah atau ibunya, firman berkata, pelitanya akan padam pada waktu gelap. Nah, ini Bapak Ibu Saudara, mereka yang mengutuki ayah ibunya, orang tuanya, dipastikan pelitanya akan padam pada waktu gelap. Tapi sebaliknya, ketika gereja Tuhan, anak-anak Tuhan memberkati orang tuanya, memberkati ayah ibunya, dijamin pelitanya akan terus menyala walaupun waktunya gelap. Pelita tidak akan pernah padam pada waktu kegelapan. Ini salah satu kunci rahasia
yang Alkitab ajarkan untuk gerejanya kita semua, agar pelita kita tidak pernah padam. Berkati orang tua kita, berkati ayah ibu kita, Bapak Ibu Saudara. Kembali berbicara soal orang tua, saya sedih ketika terdengar di akhir-akhir ini banyak anak yang memberontak pada orang tuanya, ya, mengutuki dalam hatinya, papa kuno, goblok, ya, nggak ikuti zaman sekarang, bodoh. Ya, orang tuanya dikutuki, yang dimaki-maki dalam hatinya. Tuhan ngerti, Bapak Ibu Saudara. Dan firman dengan jelas mengatakan siapa yang mengutuki ayah atau ibunya, dipastikannya pelita akan padam pada waktu gelap. Belajar dari ayat ini, ya anak-anak, untuk terus menghormati orang tua, memberkati orang tuanya, ayah ibu mereka. Agar apa? Pelita kita akan terus menyala, tidak akan padam-padam. Saya terkesan dengan seorang raja yang bernama Daud. Walaupun orang tuanya, ayahnya seringkali berbuat tidak adil untuk dia, seolah-olah mengucilkan dia, mengasihkan dia, dan lebih menyayangi kakak-kakaknya, disuruh menggembalakan kambing domba orang tuanya, ya, cuma 2 ekor, tapi dia nurut, dia taat kepada orang tuanya, gak ngomel, gak bersungut-sungut, gitu. Apa yang diperintahkan bapaknya dilakukan. Ya, dia menghormati orang tuanya. Bahkan ketika bapaknya nyuruh, "Hei Daud, kamu pergi dong ke situ, ya, medan peperangan di mana kakakmu ada, kasih roti dan air anggur, kasih makanan buat mereka." Dan juga kepala komandan pasukan nurut tanpa berbantah-bantah. Daud pergi memberi gandum, ya, anggur pada kakaknya di medan peperangan tanpa berbantah-bantah. Dan perbuatan ini salah satu yang membuat hati Tuhan terpikat dengan Daud. Dia memberkati orang tuanya, menghormati orang tuanya, menghargai orang tuanya, walaupun orang tuanya bersikap kadang-kadang kurang adil terhadap dia. Dia ngerti rahasia ini, sehingga apa? Pelitanya tetap menyala. Dalam Mazmur 23 dia berkata, "Ia mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku melimpah." Ada pengurapan Tuhan turun ketika anak-anak memberkati orang tua, anak-anak menghormati orang tuanya, anak-anak nurut kepada orang tuanya. Bapak Ibu Saudara, kalau seandainya perintah orang tua pun bertentangan dengan firman Allah, misalnya kita disuruh menyembah berhala, menyembah patung, ya kan, itu kan dilarang oleh Tuhan. Kita bisa sampaikan dengan apa? Lemah lembut, jawaban yang tetap lemah lembut, ya, tetap ada penghormatan atas mereka. Kita bisa bilang, "Maaf Pak, maaf Ma, aku tidak boleh lakukan itu, sekarang aku nyembah Tuhan Yesus saja." Disampaikan dengan hormat, dengan lemah lembut, ya. Itu kunci rahasia pelita gereja Tuhan akan tetap menyala, ya. Nah, gimana kalau orang tuanya sudah meninggal? Kita bisa lihat nasihat firman Tuhan, siapapun yang lebih tua dari kita tetap harus kita hormati, Bapak Ibu Saudara. Tetap harus kita hargai mereka semuanya. Lihat Ulangan pasal yang kelima ayat 16. Ulangan 5 ayat 16. Satu perintah Tuhan yang disampaikan dengan suara nyaring oleh Allah sendiri tentang menghormati orang tua kita. Ulangan 5 ayat 16. Ini langsung Tuhan sampaikan dengan suara yang nyaring, didengar oleh segala bangsa. Bukan cuma Israel, tapi bangsa-bangsa lain yang ikut keluar dari penjajahan di Mesir. Firman berkata, Ulangan 5 ayat 16, "Hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepada oleh Tuhan Allahmu, supaya apa? Lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu." Jelas
ketika anak-anak menghormati orang tuanya, gereja Tuhan menghormati ayah ibunya, maka jelas ada dampak langsung Tuhan berikan, ada upah yang langsung diberitahukan pada mereka, yaitu apa? Lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Penting sekali Bapak Ibu Saudara, untuk kita tetap menghormati siapa yang lebih tua dari kita, termasuk orang tua kita sendiri. Jangan mengutuki mereka. Saat kita mengutuki mereka, ya, tidak hormat kepada mereka, pelita kita akan padam pada waktu gelap. Kita lihat 1 Petrus pasal yang ketiga. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 8 sampai 10. 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 10. Demikian firman Tuhan katakan, dan akhirnya berdoalah kamu semua seia sekata, dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Dengan jelas firman katakan, jangan balas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, ya, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati. Mungkin kita bilang, waduh, orang tua saya galak nih, yang suka caci maki, ya kan? Suka berbuat jahat padaku seperti Daud alami. Tapi balasnya apa? Berkati mereka, berkati mereka, berkati mereka. Itu rahasia yang Tuhan ajarkan agar pelita kita tetap menyala di tengah kegelapan, ya, sehingga kita termasuk gadis yang bijaksana, yang terus-menerus pelitanya menyala, gak pernah padam-padam. Ketika apa? Kita memberkati orang tua kita, kita memberkati mereka yang lebih tua dari kita semuanya, pelita akan tetap menyala dan tidak pernah padam-padam. Nah, ini pesan Tuhan untuk kita di akhir zaman, agar kita masuk dalam kelompok gadis yang bijaksana, yang pelitanya akan terus menyala, gak pernah padam. Salah satu rahasia kuncinya, berkati orang tua kita, siapapun mereka, walaupun mereka berbuat jahat dan adil, berkati mereka. Dan Daud mengerti rahasia ini, dia memberkati orang tuanya, sehingga apa? Pengurapan Allah tetap ada di atas kepalanya dan pelitanya tetap menyala. Haleluya. Ini pesan buat kita semua pada hari terakhir ini, dan Tuhan Yesus tetap mengasihi kita. Haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama. Mari Roh Kudus, Roh kebenaran, meteraikan firman-Mu sudah kami dengar hari ini, agar kami semua gerejamu siap sedia menyambut kedatangan-Mu dengan pelita yang terus menyala. Dan kami mengerti rahasia yang penting hari ini Kau beritahu buat kami. Kami akan tetap memberkati orang tua kami, menghormati mereka dan mentaati mereka. Meteraikan sekali lagi firman-Mu dalam hati kami, agar kami bisa melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita akhiri ibadah kita hari ini. Angkat tangan kita untuk terima berkat-berkat Tuhan. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih setia Tuhan Allah, kasih karunia Tuhan Yesus, kasih sayang Kristus Tuhan dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Roh kebenaran tetap berlimpah atas hidup kita. Mulai hari ini bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali membawa kita semua gereja orang kudusnya masuk ke rumah Bapa di surga, supaya digenapi firman yang berkata, dimanapun Yesus berada, kita pun juga terus berada bersama-sama dengan Dia untuk memandang dan menikmati kemuliaan-Nya sampai selama-lamanya.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan percaya Tuhan dan sudah terima berkat Allah, dengan hati bersyukur sama-sama katakan amin.